Om Swastiastu. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Dewa Maheshwara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Guru Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan Adbirgatrayani Sudayanti Manasat Yatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air, pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran, atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang budiman, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu Dewa Wisnu sempat menegur Resi Narada. Pemirsa yang terkasih, baiklah saya menceritakan kisah kejadian yang nyata di masa lampau ini. Resi Agung Narada luar biasa. Resi ini adalah merupakan yang sangat taat, yaitu penyembah Dewa Wisnu dengan sebutan Narayana. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, Resi Narada ini membawa rebab gitar. Dia selalu mengucapkan Narayan, Narayan. Dia tidak pernah lupa terhadap junjungannya yang diagungkan, yang tidak lain adalah Dewa Wisnu. Suatu ketika, pemirsa, Resi Narada menghadap Dewa Wisnu. Beliau berkata, "Wahai Dewa Wisnu yang agung, adakah manusia yang menyamai baktinya seperti aku dengan dirimu, Narayan, Narayan?" Dewa Wisnu tersenyum. "Narada, coba kau lihat petani yang ada di balik bukit itu. Dia sangat bakti kepada Tuhan." Tidak lama percakapan itu, Resi Narada yaitu penasaran, ingin tahu seberapa jauh dan bagaimana cara baktinya petani itu. Dia langsung Narayan, Narayan. Dia pergi ke balik bukit. Sesampainya di balik bukit itu, ada rumah yang sangat sederhana yang beratapkan daun ilalang yang tidak ada keramiknya, tetapi masih natural, yaitu tanah lantainya. Keluarga kecil di sana sangat rukun, harmonis, damai. Pada saat menjelang pagi, petani itu dia odakam, cuci muka, lalu dia sembahyang dengan tekun memuja para dewa dan leluhurnya, mohon anugerah berupa keselamatan. Setelah itu, dia tidak lupa memberi ayam makan dari ketela. Wah, dia semburkan. Ayam-ayam itu berdatangan. Ayam-ayam itu berkokok dan terbang dari pohon-pohonan.
di areal tempat itu menikmati makanan yang diberikan oleh petani itu. Sang petani senang melihatnya. Sang petani bahagia melihatnya. Setelah itu sang petani dibawakan ubi rebus oleh sang istri. Dia menyantapnya itu dengan penuh nikmat dan penuh lezat, walaupun hanya secangkir kopi dan ketela rebus luar biasa. Nah, setelah itu maka dia pun ke kebun, mengerjakan kebunnya luar biasa sampai siang dan kembali ke rumahnya. Dia mandi, ada sebuah pancoran yang indah sekali, dan habis itu dia sebelum makan siang, dia tidak lupa mewujudkan serabada baktinya, memuja para dewa, memuja para leluhurnya agar diberikan anugerah. Setelah itu dia istirahat sebentar, dan begitu juga setelah agak teduh, maka dia kembali ke tengah kebun. Dia mengerjakan, dia mengolah kebun itu dengan baik. Setelah itu sudah sore dia kembali, dan dia tidak lupa menjalankan kewajibannya, yaitu mewujudkan serada bakti sebelum dia makan, sebelum dia tidur. Dan peristiwa itu benar-benar terjadi dan diamati dengan baik oleh Resi Narada. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, dia mengamati, dia mencermati, dan sudah bisa menarik satu kesimpulan. Maka kembali Resi Narada menuju Dewa Wisnu. Narayan. Pada saat itu ada niat menyampaikan bahwa petani itu hanya pagi, siang, sore dia sembahyang. Narayan. Apa yang terjadi? Pada saat itu Dewa Wisnu kembali tersenyum. Narada, ambillah kendi yang berisi air itu. Aku tugaskan dirimu melakukan Murwadaksina, berputar 9 kali. Aku ingatkan, jangan sampai ada setetes air yang jatuh, wahai Narada. Narada dengan berhati-hati menaruh di kepalanya dan berkeliling 9 kali. Pada saat itu dia dipanggil kembali oleh Dewa Wisnu. Aku akan menjawab pertanyaanmu, Narada. Sekarang aku berbalik bertanya. Selama kau memutar kendi itu, kau berputar Murwadaksina, berapa kalikah kau ingat diriku, wahai Narada? Pada saat itu Narada, oh ampun Narayan, hamba takut air ini ada yang tumpah. Karena itu aku berhati-hati, konsentrasiku penuh kepada kendi ini. Oh Dewa yang agung. Narada, itulah kau sudah memperhatikan. Sesibuk apapun petani itu terhadap kebun yang dia miliki, binatang peliharaan yang dia miliki, kalau sudah waktunya, dia selalu ingat mewujudkan serada baktinya itu, Narada. Aku suka kepada orang yang tekun. Aku suka kepada orang yang disiplin mewujudkan serada baktinya itu. Dan lagi pula mereka tidak pernah melalaikan tugas kewajibannya. Keluarga itu sederhana tetapi penuh keharmonisan, wahai Narada. Tapi aku sarankan kepada dirimu, kau juga adalah sesungguhnya penyembah yang sangat taat, yang bakti kepadaku. Tetapi aku mengingatkan, jangan sekali-kali kau sombong, karena kesombongan terhadap spiritual tak ubahnya kesombongan finansial. Oleh sebab itu, Narada Resi yang agung, aku memberkatimu. Lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya.
Pemirsa yang terkasih, ini adalah antara petani dengan Resi Agung Narada. Rupanya sangat perlu kita jadikan pelajaran. Semua contoh figur-figur ini adalah sangat taat sekali kepada Tuhan. Apalagi Resi Narada itu. Cuman kita diingatkan selalu di dalam sabda Tuhan itu. Di dalam tafsir Wedasara Samusaya 306, Nas prayanti samanenindito nanu tapyati nakrudah tammahu sadu laksana. Ciri-ciri orang suci itu, dia tidak bangga tatkala dia disanjung, dipuji, dan dia pun tidak sedih tatkala dia dihina. Dia tidak marah, dan dia selalu berpikir positif, sehingga aura kesucian akan membawa santi kedamaian dalam hidup. Loka semesta sukino bawantu, agar semua makhluk berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Saya haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.